Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo para petani Indonesia. Selamat pagi, semangat bertaninya. Oke, kawan-kawan, teman-teman yang saya banggakan pada kesempatan pagi hari ini, kawan-kawan, kita sudah melakukan penyiraman yang dilakukan secara minim ya kan kepada tanaman cabai kita yang kita siram setiap 4 hari sekali dengan menggunakan bantuan mesin diesel ya, yang dimana kita taruh ke ember lalu kita kocor untuk tiap tanamannya kurang lebih 1 gayung. Nah, pada kesempatan kali ini ya, selain kita melakukan perawatan tanaman, kita akan mereview mengenai tanaman cabai kita yang usianya kurang lebih sudah mencapai di antara 2 bulanan ya, hampir 2 bulan kan kawan ya. Di usia hampir 2 bulan ini ya, kita tanaman cabai kita alhamdulillah pertumbuhannya ya kayak gini kawan-kawan ya. Pertumbuhannya ya tidak bisa, menurut kami ya kurang maksimal ya kan kawan, tapi tidak masalah karena kami mewajari hal semacam itu karena perawatan kami minim ya kan kawan, minim perawatan terutama pada pemberian airnya semacam itu, karena air itu sendiri kan kawan itu merupakan hal penting ya, walaupun halnya sepele akan tetapi air itu merupakan hal penting yang perlu diberikan kepada tanaman secara berkala, secara konsisten ya, dengan jumlah yang tidak sedikit kan kawan, semacam itu. Nah, untuk tanaman cabenya di usia 2 bulan kayak gini kan dengan perawatan minim yang kami bangga ya, itu tanaman cabenya tetap masih berbuah ya, masih berbuah semacam ini ya. Ini mulai berbuah ya, mulai membesar ya. Ini di usia kurang lebih 2 bulan kondisi buahnya yang bagian bawah sudah besar-besar semacam ini. Adapun tanaman yang masih mengeluarkan calon buah ya kan calon buah, yang dimana di usia 2 bulan ini kami anggap kondisinya wajar ya. Di usia 2 bulan sudah memasuki masa generatif, dimana tanaman cabai pastinya akan memproduksi buah ya, yang dimana buah tersebut bisa dipergunakan untuk berkembang biak dari tanaman tersebut, tapi karena tujuan kami konsumsi, nanti buahnya kita panen dan kita jual semacam itu. Nah, di usia 2 bulan semacam ini dengan perawatan minim ini, yang saya bangga selain buahnya tetap tanaman cabai tetap menghasilkan ya, buah yang sesuai dengan kebutuhan konsumsi pasar. Di sisi lain juga tanamannya hijau-hijau kan kawan ya, karena perawatan kami tahu sendiri, 4 hari sekali kita siram dengan air kurang lebih 1 gayung doang kan. Nah, itu tanamannya masih dalam kondisi hijau semacam ini. Kondisi hijau semacam ini menandakan tanaman tersebut ya masih bisa survive ya kawan-kawan dengan kondisi semacam itu. Hanya saja ini pokok permasalahannya itu adalah keterlambatan pertumbuhan dan perkembangbiakan, menurut kami semacam itu. Nah, kondisi yang hijau semacam ini, tanaman bisa hijau semacam ini itu bisa kondisinya bisa semacam itu, hal-hal yang mempengaruhinya yang paling pokok bagi tanaman agar tanamannya tetap selalu hijau, tetap selalu segar, yaitu yang pertama adalah air, yang kedua adalah penggunaan pupuk. Nah, penggunaan pupuk yang kami akan review itu tersebut, pupuk yang kita gunakan adalah pupuk yang kondisinya semi organik, dimana pupuk organiknya kita berikan secara banyak ya kan kawan ya. Setiap pemberian air kita beri pupuk organik juga kan kawan, semacam itu ya. Tapi untuk pupuk non organiknya atau pupuk kimianya itu kita perlakukan semi organik konsisten 1 bulan sekali dengan pupuk yang murah juga kan kawan ya. Ini kondisinya sudah minim ya kan kawan, airnya minim, pupuknya minim, tapi tanamannya masih tetap survive, tetap bisa hidup, alhamdulillahnya di situ kan kawan, semacam itu. Jadi kondisi kemarau semacam ini memang pokok permasalahannya itu di bagian air ya kan kawan. Jadi peranan pemberian pupuk organik cair itu cukup penting ya di musim kemarau semacam ini. Dan yang jelas pemberian secara konsisten dan jumlah yang sesuai pastinya akan mengoptimalkan tanaman
cabai yang kita budidayakan semacam itu. Nah, tanaman cabai yang optimal nanti kelihatan dari daunnya, kelihatan dari batangnya, pertumbuhannya. Nah, kalau untuk tanaman cabai kita yaitu kawan-kawan pertumbuhannya melambat, akan tapi kalau untuk daunnya masih tetap hijau dan tetap bagus. Ini penggunaan pupuk organik cairnya yang kita pergunakan hingga tanamannya bisa kayak gini, bisa hijau, bisa bagus. Semacam ini ya, hijaunya tidak menguning ya di musim kemarau itu, yaitu penggunaannya pupuk organik cair. Selain pupuk organik cair juga andalan kita adalah PSB. Nah, kedua bahan ini yang selalu kita berikan ke tanaman cabai kita, entah itu dikocor maupun dispray ya kan kawan, semacam itu. Tapi kalau untuk pupuk organik cairnya lebih berfokus untuk dikocor, dan pemberiannya biasanya dibarengi dengan pemberian air semacam itu kan, atau pemberian pupuk non organik semacam itu. Pupuk organiknya selalu kita berikan, selalu kita kasihkan ya kan, sehingga tanamannya bisa survive, tetap hijau dan kondisinya tetap bagus. Karena di musim kemarau ini juga yang perlu kalian ketahui, sepengalaman kami, pupuk organik cair itu sangat optimal ya ketika diberikan ke tanaman budidaya kawan-kawan ya. Tanaman budidaya kita itu biasanya kalau musim kemarau selalu andalannya pupuk POC itu harus diberikan. Bagi kami hukumnya adalah wajib, karena yaitu kan peranannya cukup mempengaruhi ya kan kawan untuk tanaman-tanaman cabai kita, sehingga tanaman cabai kita bisa selalu kondisi optimal dan bagus. Kalau untuk PSB selalu kita semprot juga ya kan, kita semprot ke tanaman-tanaman cabai kita ya secara berkala, dan alhamdulillah tanaman cabai kita setelah diberi PSB, selain kondisinya hijau daunnya, kondisi yang menguning hingga saat ini, tanaman yang kondisinya tanaman cabai terserang kuning bulai atau gimana itu ya kan saya kurang paham. Nah, itu alhamdulillah hingga saat ini tanamannya kondisinya tidak ada yang terserang tersebut. Hanya saja permasalahan saat ini musim kemarau, selain kondisi yang minim semacam itu, tanaman cabai yang sudah berbuah itu terserang kayak gini kan. Nah, ini kan kawan, ini penyebabnya kalau nggak lalat ya ular kan, ulat kan semacam itu, sehingga tanaman cabainya sehingga buah cabainya itu kurang maksimal ya kan kawan. Kurang maksimal dalam artian kurang menghasilkan. Karena apa? Kalau kayak gini sudah tidak laku kan untuk dijual semacam itu. Nah, inilah yang pokok permasalahan ketika musim kemarau. Biasanya hama-hama ya, hama-hama itu menyerang cukup banyak ya kan kalau di musim kemarau. Beda dengan musim penghujan. Musim penghujan itu lebih berfokus pada serangan jamur ya kan semacam itu. Tapi tidak masalah, yang jelas tanaman kami, tanaman saya kondisinya dalam kondisi hijau dan baik semacam itu. Ya, yang jelas kan kawan, dalam musim kemarau semacam ini dan kondisi yang minimal, alhamdulillah tanamannya masih tetap performanya tetap optimal ya. Yang terpenting kita selalu rawat, kita selalu jaga agar tanaman itu bisa hidup. Kalau bisa hidup pastinya mereka nanti akan lama-kelamaan akan berkembang biak dengan sendirinya. Tapi saran kami dan saya ingatkan bahwasanya di musim kemarau semacam ini penggunaan pupuk POC hukumnya wajib, dan kawan-kawan harus lakukan agar tanamannya performanya selalu kondisinya baik ya kan kawan. Karena peranan POC sendiri cukup optimal sekali di kondisi semacam ini, dan alhamdulillah tanamannya ya ini kan bisa bukti kan bisa lihat tanamannya hijau-hijau semua dan pada mulai berbunga. Nanti kelamaan nanti mereka akan membuat cabang dengan sendirinya dan lama-kelamaan akan membesar. Tidak masalah, yang terpenting kita selalu rawat, kita jaga agar tanamannya tidak dalam kondisi layu ataupun stres semacam itu. Oke, itu dulu ya kan kawan, informasi yang bisa saya bagikan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kawan-kawan, menambah wawasan, menambah informasi, dan yang jelas kami jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe.